Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Keluarga Pemelihara Tuyul. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Chandra Yuri. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011 kemarin. Ya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aku masih di posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi, yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember. Singkat ceritanya, aku di rumah orang tuaku tinggal bersama mama, papa tiri, aku, dan adik kandungku. Papa tiriku itu memiliki usaha jual beli mobil bekas yang notabene agak sering menyimpan uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarkan selepas maghrib, yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Ya karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal atau cash lebih banyak daripada uang non fisik atau via transfer rekening, apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam yang datang ke rumah dengan membawa uang cash 100 sekian puluh juta. Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di berangkas di kamar mama. Baru keesokan harinya kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya bergantian. Ataupun ya intinya mengecek ulang jumlah uang tersebut ada berapa. Kondisi uang itu memang terbandel oleh pen dari bank setempat. Namun tetap kita buka bandel-bandel itu dan kita hitung ulang. Lalu kita ikat dengan karet per 10 juta untuk yang pecahan 100.000. Setelah semuanya pas, baru kita simpan di berangkas di dalam lemari di kamar mamaku. Keesokan harinya, saat papaku menyetorkan uang itu ke bank, ternyata beberapa bandel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400.000 dan 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Mendapati hal itu, dia mengonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bandel itu kurang masing-masing 1 lembar. Mereka mengira memang kita yang salah hitung, karena semalam kita baru menghitung saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam berangkas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bandel, yaitu 2 bandel uang yang jumlahnya berkurang. Nominal 100.000 2 lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan nada sedikit menuduh karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi berangkas di kamar mama. Aku menyanggah. Lah kapan aku masuk kamar mama? Ujarku. Keesokan harinya ada lagi bandelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangkal karena aku seharian juga kan keluar rumah dan baru pulang habis maghrib, yang mana mamaku sudah berada di kamarnya. Sampai keesokan harinya merasa ada yang tidak beres. Uang cash di berangkas tersebut dikeluarkan semuanya dan dihitung kembali. Lalu di staples setiap 1 juta dan tetap diikat karet dalam 1 bandel 10 juta. Jadi dalam 1 bandel terdapat 10 staples. Namun besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200.000 dan ikatan bandel karet serta terstaples masih sangat rapi. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu, yaitu bukan karena perbuatan kita bertiga, bukan manusia yang nyuri. Tapi ada kemungkinan terdapat uang balet, atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya, dan terkadang membawa uang asli
yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu kami, ya pada kala itu ya karena di posisi gabut di rumah, aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa ote-ote goreng dan es, sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina. Tidak lama kemudian tetanggaku Mbak Ani yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Itu uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50 ribuan doang, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak sih mbak, paling banyak ya 2 lembar 100-an, balasku. Aku curiga ikut tuyul deh mbak. Ya itu juga aku curiga Ndra kalau itu tuyul. Lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100.000, kata Mbak Ani. Aku gak curiga sama tuyul sama sekali sih mbak. Aku kira ya itu uang balen. Lah emang itu uang dari penjualan mobil mbak. Siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen gitu, ujarku. Loh mas, kata Bu RT itu anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-ketawa tengah malam. Ditanyain bilangnya ada teman dia lewat. Paling itu yang dilihat ya tuyul mas, sambung Pipit. Halah, udahlah. Toh kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul atau apa. Tapi aneh sih kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan kayak gini, balasku. Sesudah mengobrol di warung Mbak Mina itu, aku pun pulang ke rumah. Di kamar aku sempat memikirkan apa yang diomongkan oleh si Bibi tadi. Apa iya di kampungku ada yang memelihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja dan aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Ternyata mama juga sempat dengar kalau Mbak Ima yang jualan baju kreditan door to door itu pun juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari dia kehilangan 400.000, tiap harinya hilang 1 lembar uang nominal 100.000. Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong oleh mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya ke ATM store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga. Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 menjadi 50 ribuan juga dari uang di dompetnya. Namun ada yang terlupa, ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Cuma 250.000. Yang nominal 100.000 hanya 2 lembar. Tidak mungkin hilang menurutku malam itu. Keesokan paginya, karena aku kepo, kemudian aku bangun tidur, aku cek di dompet. Ternyata uangku hilang juga. Dan hilang yang nominal 100.000 1 lembar. Duh, perasaanku waktu itu kesal dan menyesal juga kenapa kemarin sore aku tidak menukarkannya dengan nominal 50.000 saja. Siangnya aku kemudian kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu. Aku bilang kalau semalam uangku hilang. Mbak Mina memberikan saran seperti ini. Dra, coba sih nanti malam pintu depan rumahmu itu atau pintu kamarmu kamu taburin bedak. Lah, untuk apa? Balasku. Ya nanti kan kalau ada maling atau tuyul masuk kan siapa tahu ada jejaknya. Jawabnya sambil sedikit terkekeh. Mbak Mina ini ada-ada saja sih, jawabku. Tidak lama kemudian si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama waktu itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku, si Mbak Cahya, yang lewat dengan menenteng kereta kecil. Dari mana mbak? Sini loh mampir warungku, sama Mbak Mina. Oh ini, aku dari warung depan pertigaan, habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahya. Mampir sini mbak, ini gorenganku baru mateng,
Ujar Mbak Mina lagi. Oh, ya Mbak, aku ambil uang dulu, nggak bawa dompet ini. Duitnya wes habis buat beli susu ini. Anakku sehari habis 2 kaleng Mbak, kata Mbak Cahya seraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi si Mbak Mina dan Ani ya mulai deh. Dia menghibah dengan Mbak Mina. Ya Min, itu si Cahya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya katanya sehari minum susu kental manis kalengan sampai habis 2 kaleng sehari? Iya sih, anaknya yang pertama baru umur 5 tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya Mbak Ani masih sombong, kok nggak rasional sih, balas Mbak Mina. Iya ya Min, mana si Cahya iku kan kurus banget sampai kering korontang gitu ya sekarang, ujar Mbak Ani lagi. Oh Mbak Ani, nek kurus banget gitu mungkin gak keluar asinya, ya makanya kan dia beli susu kental manis buat adiknya, jawab Mbak Mina. Aku pun asal menyeletuk. Paling dia punya ingon-ingon peliharaan tuyul Mbak, gak kuat nyusuin makanya sampai kurus banget gitu, malah sampai beli 2 kaleng SKM setiap harinya, lanjutku sambil tertawa. Bisa jadi Londra, lah dia kan kalau jalan salah satu tangannya di belakang, jawab Mbak Ani. Sakit pinggang iku Mbak, wong kurus ngono kok kakean digarap, celotehku. Tapi aku curiga emang sama si Cahya itu. Dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh, kayak wajib tiap harinya harus keluar pas azan maghrib. Mana rumahnya juga tutupan kan, ujar Mbak Ani. Ya wes, ojo rasan-rasan Mbak, ilang mana duitnya sampean kapok loh, jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu, segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya sih Mbak Cahya yang punya peliharaan tuyul? Sorenya aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan teman mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibu Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan juga Gunung Kawi di Malang. Namun menurut mereka pesugihan yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Bahkan utang-utang mereka bertambah banyak. Namun itu dulu. Sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahya beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu, karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu. Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gorden lebih sering menutup. Mbak Cahya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja, ibunya hanya berjualan kelapa di pasar, dan suami Mbak Cahya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel motor itu pun juga tidak pernah terlihat ramai. Ya kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Sore itu aku dan juga Mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Menjelang azan maghrib berkumandang, seketika Mbak Cahya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125. Namun yang anehnya, Mbak Cahya seperti duduk berjauhan dengan sang suami. Sedangkan suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan. Di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas. Aku memandangnya dengan aneh. Mama, itu loh, Mbak Cahya kok boncengannya jauh-jauhan ya? Jangan gibahin orang kamu. Biarin apa sih? Jawab Mama. Ya maksudku itu bukan ngira mereka berantem loh Ma, tapi kayak ngebonceng kosongan gitu di antaranya. Lah tadi kan mereka gak bawa kedua anaknya, ujarku. Alah biarin, kok kamu yang kepo sih? Udah ayo masuk rumah, sholat maghrib dulu, jawab Mama. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahya itu. Aku berencana esok hari mau mengamati dan memastikan kalau Mbak Cahya dan suaminya memang benar keluar setiap maghrib pada kala itu.
Keesokan harinya aku melihat dari jendela ruang kosong rumahku kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi, dan juga waktu menjelang azan maghrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya, mereka mengulang terus kegiatan permotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi sebelum subuh, aku terbangun dari tidurku. Saat itu di luar sedang gerimis. Depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah sebelah Mbak Mina memelihara mentok atau itik serati. Mentok-mentok itu pun saat menjelang subuh itu sangat ramai. Tidak seperti biasanya, kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air tidak akan seramai itu. Seperti ada orang yang sedang bermain dengan mentok-mentok itu. Entah bermain-main atau menghalau mentok itu. Karena penasaran, aku kemudian melihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian, akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini? Dan aku curiga itu adalah tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku, membangunkannya dan juga mengatakan, Mah, bangun mah, ada tuyul di halaman depan mah. Mama dan papa tiriku sontak bangun, langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Kami mengintip dari jendela ruang tamu. Bocil itu berlari ke barat dan ke timur sambil mengejar mentok-mentok itu. Ketika membalikan arah dan aku dapat melihat wajah dari tuyul itu dengan jelas. Kepala itu tidak botak penuh, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya seperti orang dewasa, tingginya tidak pendek banget. Bola matanya berwarna hitam, di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap, dan gigi taringnya terlihat lumayan panjang, berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinganya juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya. Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas terlihat seperti memakai popok pember sana. Di setiap tuyul itu berlarian, terdengar seperti suara gemerincing, atau entah dari mana bunyi itu berasal. Seperti menyadari kalau kita sedang mengawasinya, dia segera berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur, dan kita menemukan ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke rumah itu, yang tidak lain adalah rumah dari Mbak Cahya. Jejak kaki berlumpur itu berukuran lebih kecil dari ukuran orang dewasa. Dari itu kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang diguncingkan orang-orang kampung selama ini itu benar adanya. Namun hanya sekedar tahu saja kita saat itu, dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 di rumah, alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, kemudian aku sudah tidak pernah mendengar kabar tentang uang hilang dari warga sekitar. Namun ada yang lebih mengerikan lagi. Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji, mereka melewati lompongan atau ruang antara rumahnya Mbak Cahya dengan rumah tetangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya 4-5 tahun. Nah, di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Bocil itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Ya, salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan ari-ari itu. Kemudian mereka berenam teriak-teriak dan lari dari lompongan itu dengan sangat histeris. Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala dengan usus berdarah yang bisa disebut dengan kuyang. Karena sudah sangat meresahkan dan tidak hanya 1-2 anak saja yang melihat kejadian itu, ibu si anak ini melapor kepada Pak RT
Keesokan harinya Pak RT mengumpulkan orang-orang yang kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku. Akhirnya kami berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami selama ini. Ya termasuk aku dan bapakku yang pernah melihat langsung. Pak RT, aku, bapakku, dan ibu dari anak yang dilaporkan telah melihat kepala itu berangkat menuju rumah Mbak Cahya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Saya ingat Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan menjalankan peliharaan tuyul agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya Mbak Cahya dan suaminya mengelak, namun setelah kita menjelaskan secara detail apa yang kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu pun meminta maaf kepada kami dan warga kampung lainnya dan berjanji akan membebaskan mereka. Beberapa bulan kemudian Mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan cat berwarna dominan merah. Dan warga di kampungku pun juga tidak pernah kehilangan uang secara misterius lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe channel ini tentunya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kalian aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan semua itu gratis ya teman-teman. Jadi segera lakukan dan terima kasih atas support kalian selama ini. Oh ya, untuk pesan moral yang ada di video kali ini dan cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya. Yang buruknya kalian buang jauh-jauh, dan yang pasti jangan sampai melakukan sebuah pesugihan seperti itu, karena itu merupakan kebahagiaan sesaat yang nantinya kita akan menderita setelahnya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.